Di tengah memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah, perhatian dunia kembali tertuju pada satu wilayah kecil yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap energi global. Wilayah itu adalah jalur laut sempit yang setiap hari dilintasi oleh kapal-kapal tanker raksasa pengangkut minyak. Jalur ini dikenal sebagai Selat Hormuz, sebuah selat yang sering disebut sebagai keran utama minyak dunia. Jika jalur ini terganggu, dampaknya bisa langsung terasa di berbagai negara, termasuk Indonesia. Selat Hormuz menghubungkan kawasan Teluk Persia dengan Laut Arab. Meskipun secara geografis tidak terlalu luas, perannya dalam sistem energi global sangatlah vital. Setiap harinya, jutaan barrel minyak dari negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait dikirim melalui jalur ini menuju berbagai penjuru dunia. Kapal tanker raksasa dengan ukuran ratusan meter hilir mudik tanpa henti, membawa komoditas energi yang menjadi tulang punggung industri modern. Namun, ketika situasi geopolitik di kawasan ini mulai memanas, jalur laut yang biasanya sibuk itu berubah menjadi wilayah yang penuh kewaspadaan. Ketegangan militer, potensi serangan, hingga ancaman terhadap kapal dagang membuat setiap keputusan pelayaran harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Di tengah situasi seperti inilah, ternyata ada beberapa kapal milik Indonesia yang sedang berada cukup dekat dengan wilayah berisiko tersebut. Kapal-kapal ini dioperasikan oleh Pertamina International Shipping, perusahaan pelayaran energi yang merupakan bagian dari jaringan besar Pertamina. Tugas utama perusahaan ini adalah mengangkut berbagai jenis kargo energi, mulai dari minyak mentah hingga produk bahan bakar untuk memastikan rantai pasok energi tetap berjalan lancar. Namun ketika situasi geopolitik di Timur Tengah mulai meningkat, setidaknya ada 4 kapal yang berada di kawasan tersebut. Keempat kapal itu adalah PIS Rinjani, PIS Paragon, VLCC Pertamina Pride, dan GAM Sunoro. Masing-masing kapal memiliki rute perjalanan yang berbeda dan sedang menjalankan tugasnya masing-masing ketika situasi kawasan mulai berubah. Pada saat itu, kapal PIS Rinjani diketahui sedang berada di salah satu pelabuhan penting di kawasan Teluk, yaitu Khor Fakkan Port yang terletak di wilayah Uni Emirat Arab. Pelabuhan ini merupakan salah satu titik strategis dalam jaringan perdagangan laut regional. Banyak kapal dari berbagai negara singgah di sana untuk melakukan pengisian bahan bakar, bongkar muatan, atau sekedar transit sebelum melanjutkan perjalanan. Namun ketika situasi keamanan kawasan berubah, rutinitas yang biasanya berjalan lancar bisa berubah menjadi penuh ketegangan. Informasi tentang potensi eskalasi konflik membuat perusahaan harus bergerak cepat untuk memastikan keselamatan armada mereka. Dalam industri pelayaran energi, keselamatan kru kapal selalu menjadi prioritas utama. Tidak ada muatan yang lebih berharga daripada nyawa manusia yang berada di atas kapal. Tim operasional di darat mulai memantau situasi dengan sangat ketat. Setiap pergerakan kapal dipantau secara real-time. Kapten kapal juga terus menerima pembaharuan informasi mengenai kondisi keamanan di wilayah sekitar. Dalam situasi seperti ini, komunikasi antara kapal dan pusat kontrol menjadi sangat penting. Setelah melakukan berbagai pertimbangan, akhirnya keputusan penting pun diambil. 2 kapal, yaitu PIS Rinjani dan PIS Paragon, diarahkan untuk segera meninggalkan area yang dianggap berisiko. Keputusan ini tentu tidak diambil secara sembarangan. Mengubah rute kapal tanker bukanlah perkara sederhana. Kapal-kapal tanker raksasa memiliki jadwal pelayaran yang sudah direncanakan jauh hari sebelumnya. Jalur pelayaran, izin pelabuhan, hingga koordinasi dengan berbagai otoritas maritim sudah diatur secara detail. Karena itu, ketika terjadi perubahan rute mendadak, banyak faktor yang harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Mulai dari kondisi keamanan laut, kepadatan jalur pelayaran, hingga koordinasi dengan otoritas setempat harus diperhitungkan secara matang. Namun dalam situasi darurat seperti ini, keselamatan kru dan kapal tetap menjadi prioritas utama. Setelah melalui berbagai proses koordinasi dan perencanaan ulang jalur pelayaran,
Kabar baik akhirnya datang. Kedua kapal tersebut berhasil keluar dari wilayah yang dianggap berisiko dan melanjutkan perjalanan mereka dengan aman. Informasi ini kemudian disampaikan secara resmi oleh pihak Pertamina International Shipping pada tanggal 10 Maret 2026. Meskipun dua kapal telah berhasil meninggalkan area berbahaya, cerita belum sepenuhnya selesai. Masih ada dua kapal lainnya yang berada di kawasan Teluk dan belum dapat segera meninggalkan wilayah tersebut. Kedua kapal itu adalah VLCC Pertamina Pride dan GAM Sunoro. Kapal GAM Sunoro diketahui sedang mengangkut kargo milik pihak ketiga. Artinya, muatan yang dibawa bukan milik langsung Pertamina, melainkan milik konsumen yang menggunakan jasa pengangkutan perusahaan tersebut. Sementara itu, VLCC Pertamina Pride memiliki misi yang sangat penting. Kapal ini sedang mengangkut minyak mentah jenis light crude oil yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi di Indonesia. Muatan ini memiliki nilai strategis karena berkaitan langsung dengan pasokan energi nasional. Namun, kedua kapal ini belum langsung melanjutkan perjalanan melewati Selat Hormuz. Mereka masih menunggu kondisi keamanan yang benar-benar stabil sebelum melintasi jalur tersebut. Keputusan ini diambil karena jalur itu merupakan salah satu titik paling sensitif dalam geopolitik energi dunia. Jika terjadi gangguan keamanan di wilayah tersebut, kapal-kapal tanker bisa menghadapi resiko yang sangat besar. Ancaman terhadap pelayaran bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari ketegangan militer hingga potensi gangguan terhadap kapal dagang. Karena itulah, perusahaan memilih untuk bersikap sangat hati-hati. Keselamatan kru kapal tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil. Di sisi lain, perusahaan juga harus memastikan bahwa distribusi energi tetap berjalan dengan baik. Gangguan pada jalur pengiriman minyak bisa berdampak luas terhadap berbagai sektor. Jika pengiriman energi terhambat dalam waktu lama, harga bahan bakar bisa naik, distribusi energi terganggu, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara bisa ikut terpengaruh. Untungnya, hingga saat ini pasokan energi untuk Indonesia masih berada dalam kondisi aman. Hal ini tidak terlepas dari sistem logistik energi yang dimiliki oleh Pertamina Group. Jaringan pelayaran energi perusahaan ini didukung oleh sekitar 345 armada kapal yang beroperasi di berbagai jalur laut dunia. Dengan armada sebesar itu, perusahaan memiliki fleksibilitas untuk mengatur ulang jalur distribusi jika terjadi gangguan di satu wilayah tertentu. Selain itu, perusahaan juga memiliki beberapa skema distribusi energi yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dalam kondisi normal, pengiriman energi dilakukan melalui jalur reguler yang sudah ditetapkan. Namun, jika terjadi gangguan pada jalur utama, perusahaan dapat menggunakan jalur alternatif untuk memastikan distribusi tetap berjalan. Bahkan dalam situasi yang lebih kritis, perusahaan juga memiliki skema darurat yang dapat diterapkan untuk menjaga stabilitas pasokan energi. Selain mengatur jalur distribusi, perusahaan juga melakukan pemantauan ketat terhadap seluruh armada kapal mereka. Sistem pemantauan ini berjalan selama 24 jam penuh dan dilakukan secara real-time. Dengan teknologi ini, tim operasional dapat mengetahui posisi kapal, kondisi perjalanan, serta berbagai informasi penting lainnya setiap saat. Tidak hanya posisi kapal yang dipantau, kondisi kru kapal juga menjadi perhatian utama. Mereka adalah orang-orang yang berada langsung di lapangan, menghadapi berbagai situasi yang bisa berubah sewaktu-waktu di tengah laut. Karena itu, keselamatan mereka selalu menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan operasional. Di tengah situasi global yang tidak selalu stabil, koordinasi dengan berbagai pihak juga menjadi kunci penting dalam menjaga keamanan pelayaran. Pertamina bekerja sama dengan pemerintah Indonesia serta berbagai otoritas maritim di wilayah tempat kapal beroperasi untuk memastikan setiap keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan aspek keselamatan dan keamanan. Semua upaya ini dilakukan agar distribusi energi tetap berjalan lancar meskipun dunia sedang menghadapi ketegangan geopolitik. Karena pada akhirnya, apa yang terjadi di Laut Jauh di Timur Tengah
bisa saja berdampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari harga bahan bakar yang kita gunakan, aktivitas industri, hingga berbagai sektor ekonomi lainnya sangat bergantung pada kelancaran distribusi energi global. Dan untuk saat ini, kabar baiknya adalah 2 kapal Indonesia telah berhasil keluar dari zona konflik dengan selamat. Sementara 2 kapal lainnya masih menunggu waktu yang tepat untuk melanjutkan perjalanan mereka melewati jalur paling strategis dalam peta energi dunia. Situasi tentu masih terus dipantau dengan sangat hati-hati, karena dalam dunia energi global, satu jalur laut kecil saja bisa menjadi titik yang menentukan stabilitas pasokan energi bagi banyak negara. Bagi Indonesia, menjaga keamanan armada energi di tengah gejolak dunia bukan hanya soal bisnis semata. Ini adalah bagian penting dari upaya memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi, apapun yang sedang terjadi di panggung geopolitik global.